Как это вопрос, как профессионалу. Камару Усман, Дрикус Дрипуси завтра дерутся, кто выиграет? Смотри, это что за Камару Усман, хитрый ход, оказывается, сделал. Я думал, зачем он наверх перешел. Выигрывает он Диплеси, он становится контендером. Знаешь почему? Потому что он уже выигрывал Стрикленда. Из-за этого он решил рискнуть. Будет тяжелый бой. Будет пытаться, я думаю, бороться. Ты когда это выслушаешь? Сегодня? Они завтра дерутся. Ай, блин. Я думаю, честно сказать, Диплеси выиграет. Диплеси? Камару колени больные, бороться за остановки. Yaps, seperti itulah prediksi yang dibuat oleh sang raja pound for pound UFC, yaitu Islam Makhachev, tentang laga DDP versus Kamaru sehari sebelum laga. Biasanya, para petarung cenderung memberikan prediksi yang mendukung sahabatnya, seperti Israel Adesanya yang selalu mendukung Volkanovski dan JDM, hingga Merab Dvalishvili yang selalu mendukung Ilia Topuria, meskipun dengan argumen yang dipaksakan. Tapi Makhachev tidak mau melakukannya. Makhachev lebih memilih jujur secara profesional karena nanti akan berimbas pada kredibilitasnya dalam keobjektifan berpendapat. Ya kecuali kalau prediksi pada rekan sesama Dagestan, utamanya tim Khabib, baru biasanya dia bias. Makhachev dan Kamaru memiliki hubungan baik sebagai teman satu manajemen di bawah naungan Ali Abdelaziz. Tapi ketika ditanya prediksinya mengenai DDP versus Kamaru, Makhachev dengan sangat berat hati berkata jujur bahwa DDP akan lebih berpeluang untuk menang. Bukan tanpa alasan dia terpaksa berkata seperti itu, karena semua orang tahu lutut Kamaru sudah sangat rusak dan melawan monster seperti Dricus du Plessis di kelasnya adalah hal yang sangat-sangat sulit. Dan ternyata itulah yang terjadi dalam pertandingan kali ini. Dricus du Plessis secara mutlak berhasil mendominasi Kamaru Usman yang tak hanya karena lututnya saja, tapi juga permainan masterclass dari sang Raja Plot Armor UFC ini. People are breaking down my style and saying how smart it is. And a lot of those things I go, what are you talking about? I don't even think about that. People are going, oh look how he's planned, he steps inside with his foot then outside, and I go, what? Selamat datang di segmen review, di mana dalam segmen kali ini kita akan mengulas pertandingan level atas divisi middleweight antara sang mantan juara Dricus du Plessis melawan sang mantan juara kelas welter Kamaru Usman dalam main event UFC Fight Night Oklahoma City Ahad pagi tadi. Seperti yang saya singgung di dua video sebelumnya, bahwa sebenarnya laga ini secara kualitas bertarung setara dengan main event UFC berangka dan 100 miliar % jauh lebih menghibur dibandingkan main event UFC 329 yang berakhir keseleo. Pertandingan berlangsung sangat seru dan intens, sekaligus membuka mata kita sebagai fans bahwa DDP mungkin telah melakukan laga comeback terbaik di tahun ini. Ia tidak hanya mengandalkan brawling dan plot armornya saja, tapi sudah menjelma sebagai fighter dengan lebih taktikal tanpa mengurangi eksplosivitas plot armor khasnya. Di sisi lain, Kamaru Usman juga menunjukkan kualitasnya sebagai seorang mantan juara dunia dengan tampil sangat tangguh hingga 5 ronde, meskipun ada satu hal yang saya sangat tidak suka darinya dari dulu. Ingin sekali saya membahasnya secara rinci, tapi karena untuk menghindari copyright yang semakin ketat, maka saya akan coba sebisa saya untuk menampilkan pembahasan dan visual yang memadai. Jadi langsung saja kita mulai. Ronde pertama dimulai dengan masing-masing petarung memasang kuda-kuda ortodoks. Tapi DDP agak lebih menunduk karena selain itu ciri khas goofy strikingnya, gaya itu cocok untuk mewaspadai takedown lawan. DDP langsung memulai laga dengan melesatkan calf kick dan jab yang mendarat mulus ke Kamaru. Kamaru mencoba membaca pergerakan Dricus dengan stance andalannya, tapi Dricus yang memang sulit dibaca ini berhasil membuat Kamaru hampir tak berdaya di 2 menit awal dengan melesatkan banyak jab, right hand, dan calf kick. Kamaru mulai kesulitan dan hanya mengandalkan pukulan 1-2-nya yang meskipun mampu mengenai DDP,
Tapi entah itu timing atau plot armor DDP, ia berhasil membalasnya dengan big right hand yang sangat telak. Kamaru pun sempat oleng beberapa kali, tapi mental juaranya menolak tumbang. DDP mencoba melakukan high kick kaki kiri yang mirip dengan tendangan legendaris Leon Edwards ke Kamaru. Tapi Kamaru berhasil menahannya, meskipun terlihat jelas Kamaru memiliki sisi lemah terhadap sisi kanan kepalanya. Dan itu dibaca dengan sangat baik oleh DDP di ronde selanjutnya. Ronde ini DDP menang mutlak 10-9 atas Kamaru Usman. Di ronde 2, DDP mengubah kuda-kudanya menjadi southpaw dengan tujuan jelas, yaitu high kick mengincar bagian kanan kepala Kamaru, dan itu sangat merepotkan Kamaru serta membuatnya oleng berkali-kali. Ya, yang namanya kebiasaan susah diubah, dan Leon Edwards telah membuka celah lebar pada Kamaru. DDP terus menerjang dengan jab dan high kicknya, membuat Kamaru menembakkan takedown, dan skill pasif yaitu plot armor DDP kembali aktif dengan refleks lututnya mengenai Kamaru dan menghentikan takedown Kamaru. DDP langsung menerjang Kamaru dan dalam satu momen DDP berhasil memukul mata Usman yang jika Usman tidak protes maka DDP hampir pasti menang TKO. Yaps, ini adalah hal yang paling tidak saya sukai dari Kamaru. Ia seringkali akting dicurangi saat keadaan tidak menguntungkannya. Dalam replay kita bisa jelas melihat bahwa tangan DDP tertutup sehingga seharusnya itu pukulan sah dan bukan pelanggaran. Sehingga hal tersebut sangat merugikan Dricus du Plessis. Kamaru pernah melakukan akting serupa saat melawan Colby Covington sehingga Colby menjulukinya fake snoozeman. Namun DDP tak protes terhadap aksi Kamaru dan lebih memilih mempertahankan sportsmanship-nya melanjutkan pertandingan. DDP kembali menang di ronde 2 dengan skor 10-9. Ronde ketiga berjalan seperti sebelumnya, tapi Usman lebih mengambil resiko dengan melepaskan jab dan 1-2 ke wajah Dricus. Dricus juga menyerang Usman dengan combo yang lebih menakutkan, yaitu jab strike dan tendangan. Namun Kamaru berhasil mendapatkan satu takedown di ronde ini yang meskipun gagal mendominasi Dricus, tapi sudah cukup untuk meyakinkan dua juri untuk memenangkannya, sedangkan satu juri memenangkan Dricus. Dan sejujurnya saya lebih condong ke penilaian satu juri itu sih, karena DDP mendaratkan serangan yang lebih berdamage dengan high kicknya. Di ronde 4, DDP kembali berkuda-kuda southpaw dan menghujani Kamaru dengan tendangan yang berhasil membuat Kamaru oleng. Kamaru juga mencoba membalas dengan 1-2-nya, tapi DDP berhasil menelan serangan itu dan membalas dengan serangan yang lebih berat. Kamaru benar-benar tersiksa di ronde ini, tapi ia berhasil bertahan meskipun ia jelas kalah di ronde ini. Di jeda ronde, pelatih Kamaru yaitu Trevor Wittman meminta Kamaru untuk all out mengincar finish karena Kamaru tidak punya harapan menang finish. Dan itulah yang dilakukannya di ronde 5. Kamaru menerjang DDP dengan sangat agresif, tapi tendangan DDP memaksanya untuk menurunkan tempo. DDP kembali mendapatkan momen dengan pukulan tangan kanan super keras, tapi Kamaru berhasil bertahan meskipun ia terlihat sangat oleng. Mental Kamaru patut dipuji di sini karena di menit akhir ronde Kamaru langsung menerjang dan mendaratkan serangan pada DDP. DDP mulai terlihat lemah dan lelah, tapi ternyata itu adalah bagian dari plot armornya karena di detik akhir DDP berhasil memberikan pukulan counter pada Kamaru sehingga Kamaru gagal menyelesaikan momentumnya. DDP pun menang dengan keputusan juri unanimous decision 50-45, 49-46, dan 49-46. Hasil ini membuat Dricus du Plessis kembali ke jalur perebutan gelar karena ia memiliki storyline bagus dengan sang juara Sean Strickland. Tapi agak kasihan ke Imavov sih, karena sebenarnya Imavov lah yang lebih berhak ke perebutan sabuk karena ia sudah rela jatahnya diambil Sean Strickland saat melawan Khamzat Chimaev. Sedangkan Kamaru masih belum mau pensiun dan bertekad untuk comeback stronger meskipun usianya sudah 39 tahun.
Demikian segmen review kali ini. Gimana nih? Apakah teman-teman tadi benar-benar puas dengan hasil pertandingannya? Terus ikuti kanal MMA Discourse untuk menikmati konten menarik lainnya seputar dunia UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.